Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. saudara. Sebentar. Ngerobot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung tidak Gaya suka. Anda apa lagi? Gitu loh. Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda Anda angkat jangan kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lu? 2025 pukul 9 rencananya akan ada sidang kembali. Dan Bung Firdaus itu akan tetap datang ke pengadilan dengan menggunakan toga dan akan melakukan pembelaan terhadap Bung Rasman yang akan duduk sebagai terdakwa. Betul ya, Bung? Ya. Betul. Dengan segala konsekuensinya. Saya bisa membayangi pada waktu itu nanti pasti Anda tidak akan diperkenankan masuk. Apa yang akan Anda sampaikan di situ? Ya, sebenarnya dari tadi kan saya nggak sempat menjelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud tadi. Saya datang ke situ tuh ingin memohon kepada majelis agar saya bisa diberikan kesempatan untuk membela klien saya. Gitu loh. Ini bentuk daripada militansi saya kepada klien saya, pada kuasa. Dan saya datang ke situ, kalau ditolak saya keluar. Oke. Nggak mungkin saya memaksakan karena saya menghargai hakim. Gitu loh. Yang kedua, kenapa? Ya. Dasar hukum saya. Kenapa saya Jadi nggak akan ada gaduh-gaduh lagi lah? Nggak ada. Oke. Saya ngajukan itu sebelumnya mungkin ke hakim. Ibu boleh nggak saya sidang? Saya sudah menyanggah melalui surat keberatan saya, surat permohonan maaf saya. Masih boleh nggak saya sidang? Karena administrasi hukumnya sudah saya buka. Nah, artinya kalau administrasi hukum sudah saya buka, status ini quo. Saya masih bisa bersidang. Belum ada putusan yang tetap. Kalau penetapan itu bagian daripada administrasi peradilan, namun itu penetapannya harus sesuai dengan aturannya. Harus ada pemanggilan saya sebagai advokat di sidang etik, lalu berita acara sidang etiknya ditetapkan sebagai pemberhentian saya, dikirimkan ke pengadilan tinggi dan diputuskan melalui penetapan. Itu baru benar. Makanya ketika saya dipecat hari Minggu tanggal 9, pagi tanggal 10 saya udah pindah ke Pradi melalui loncat tembok. Gitu loh. Kenapa saya loncat tembok? Karena mereka juga loncat tembok, memecat saya, tidak melalui administrasi hukum yang benar. Itu. Jadi saya hari ini tidak merasa dipecat karena saya belum pernah di sidang etik oleh organisasi yang menaungi saya. Sekarang organisasi saya adalah Feradi WPI, bukan KAI. Jadi yang berhak mensidangkan saya adalah Feradi WPI. Kalau saya bisa disidang oleh Kongres Advokat Indonesia pada saat itu, saya akan menerima konsekuensinya kalau saya diberikan kesempatan untuk membantah semua dalil-dalil yang mereka tuangkan dalam surat pemberhentian saya. Tapi kan saya tidak ada kesempatan untuk membantah itu. Bahkan surat pemberhentian saya ini menyebar ke seluruh media sosial. Di kantor saya tidak pernah sampai surat itu. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi? Kalau tidak bisa ikut advokat, saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada yang di penjara, ya, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke saudara. Sebentar. tadi bilang Ngerobot dulu. Saya belum selesai. Bentar. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung tidak Gaya Anda suka. apa lagi? Gitu loh. Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda angkat jangan kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lagi lu? tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Apa? Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Poin Mas untuk membahas setiap komentar netizen. Firdaus vs Fitra di atas ring. Ayo, mana suaranya? Si Rasman tambah puyeng mikirin orang gila yang jadi lawarnya. Harus sering-sering ditemukan Firdaus dan Fitra ini lawan yang seimbang 11 ke 12. Seru. Hore, sampai ketemu sampai akhirnya bak busuk yang keluar. Pengacara ODGJ semua orang gila diajak diskusi media semakin ngaco. Ijazahnya aja agak gak jelas, kok masih dikasih panggung.
Itu pengacara bikin malu-malu orang hukum yang paham etika berperkara. Lanjutkan di ring, kami akan puas menontonnya. Paling suka acara kayak gini kalau ada berantamnya. Lanjut di ring, Firdaus vs Pitra, yang setuju like. Habis debat makan bareng restoran Padang. Ini kalau senior dengan senior bertemu. Cocok banget Fitra debat dengan Firdaus. Moderatornya Rasman, pasti seru, bisa buat kita tertawa terpingkal-pingkal. Para advokat yang seharusnya didaur ular saling ngasanga. Perdebatan yang ditujukan tidak beretika di publik, malah ditepuk tangan oleh penonton hanya di Indonesia ini, bos. Apakah ini contoh acara yang terbaik untuk masyarakat kita? Si Daus sudah melecehkan dunia beradilan dengan berdiri di atas meja pada saat sidang berlangsung. Kalau sampai dia tidak dipecat sebagai pengacara, berarti hukum di Indonesia sudah sangat bobrok sekali. Orang belum pada lulus sekolah udah pada jadi pengacara. Ya begitu jadinya. Ini yang diinginkan Aiman dan pihak TV. Aduh terus, aduh, hahaha. Anda jangan kayak sopir mikrolet. Mantap Om Daus, gas terus. Ini contoh baik pengacara Indonesia. Media ngapain sih ngundang pengacara KW, bikin malu hukum aja. Dia lebih cocok diundang ke taman safari aja. Memuakkan dan memalukan, sampah kresek ketemu sampah organik, jadi gaduh karena bau. Indonesia gelap dari mulai hukum kepolisian sampai sebagian kabinet yang itu juga percuma, kata presiden. Yang setuju lanjut di ring, kumpul. Boikot saja orang-orang seperti ini tidak pantas masuk televisi, tidak mendidik tolonglah yang mempunyai wewenang ditindak. Yang diundang orang-orang nggak penting. Di ruang manapun selalu heboh. Media seharusnya tahu siapa yang seharusnya ditonton rakyat dan siapa yang tidak ditonton rakyat. Ini jutaan rakyat yang nonton. Tolong ya, begini-begini harusnya tidak layak diadap di media. Dia ada di atas ring biar ada hiburan buat rakyat. Bosan debat lalu rusuh. Diadu di atas ring. Oke kayaknya. Tolong acara yang mengadu dombakan kayak gini dihentikannya aja. Pengacara dagelan cocok menghibur. Kewe kalau betul apa yang dikatakan Daus ini benar. Maka betul-betul pemecatan sepihak. Setiap warga negara harus dipermalukan sebijak-bijaknya dan seadil-adilnya. Biarin jangan dipisahin manusia-manusia penuh dosa dan mudah disogok. Kalau enggak gitu gaya kok enggak mentreng. Orang-orang seperti ini tidak perlu diundang di forum-forum yang ditonton rakyat Indonesia. Harus sadar diri hukum karma. Pasti ada. Pitra dan Rasman sering membela yang salah asal dibayar mahal. Rasman jadi bingung karena keduanya teman akrabnya sendiri. Jijik lihat sikap para pengacara yang so pintar padahal cuman bisa bertekar menjijikan. Adegan seperti ini yang disukai oleh media dan membuat penonton pada penasaran. Ada apa ini? Lalu memicu pro kontra, maka semakin ramailah penonton. Orang-orang yang diundang ke TV juga merasa beruntung bisa nongol dan semakin dikenal publik. Lebih baik seperti Firdaus daripada sok baik tapi hati busuk. Model begini potret manusia Indonesia yang sangat ahli hukum luar biasa. Tolong lembaga penyiaran kalau kalian masih bekerja, tonton yang seperti ini. Jangan lagi ada blacklist saja stasiun TV dan Aiman. Di depan layar media melerai, sebenarnya dalam hati pihak media berharga keributan ini terus berlanjut. Sesekali kita memang butuh hiburan seperti ini.
Fitra, Firdaus Rasman, Farhad Abbas, Tony, RD, Lawang pengacara, sok pintar semuanya. Padahal jangan dipisahin biar tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kan jadi seru, hahaha. Sido undang aja mereka berdua naik ring tinju memperebutkan sabuk pengacara Indonesia. Tamunya kocak, moderatornya pelongo, stasiun TV-nya naik rating. Udah, akhirnya yang diinginkan Aiman tercapai. Weke paling suka dilihat beginian, apalagi para pejabat yang debat mau adu jotos. Min kok sungguhan yang memalukan di negara ini. Waktu kasus Vina Cirebon, Rasman, Elsa, dan Fitra satu kubu, sekarang berantem, kocak. Beginikah tingkah orang-orang yang mengaku pintar dan berpendidikan? Memalukan. Ini si Fitra kok jadi kayak dia yang lebih tahu hukum, sombong amat dibogel. Setiap acara Aiman kok sering terjadi debat, Pak. Kayak otot. Sah Bung Rocky dengan siap-siap itu yang LS-nya Jokowi ini juga mau ribut lagi. Akhirnya dapat penilaian ini acara debat otot, bukan otak. Ayo rakyat, jadi penonton setia, jangan mundur adu argumen. Firdaus Awibowo atau Indonesia Merdeka. Yang setuju Fitra vs Firdaus di atas ring like. Capek banget kayaknya hidup ditambah berita dia diam-diam mulu. Terus ada yang lagi korupsi triliunan, lagi mana lagi yang berangsak. Banget nasib ini. Ada apa yang dipertontonkan acara ini sangat tidak mengedukasi, memalukan dilihat generasi muda. Apa yang dipertontonkan acara ini? Apa biar generasi muda mencontohnya, atau lebih baik nyarik bintang tamu biar enak didengar dan bisa mengedukasi? Acara tidak mengedukasi jika yang didatangkan bintang tamu yang tidak dewasa atau mules melihatnya. Fitra sama kayak Firdaus sama kayak Rasman sama kayak Fitra. Ketiga orang ini nggak ada bedanya. Seharusnya orang-orang kayak gini nggak usah dikasih panggung. Aneh Indonesia ini. Ingin lihat duel Fitra vs Firdaus, saya jagokan Firdaus. Semoga gue yakin Firdaus hatinya baik,